atas nama Johannes Tarigan. Salah alamat. Proses eksekusi dua rumah di perumahan Rosdaler, Batam Kota berlangsung ricuh. Rabu, 15 Oktober 2014. Aksi saling dorong-mendorong terjadi antara eksekutor dengan Jemaat Gereja Kristen Kudus Indonesia, GKKI, yang mempertahankan rumah tersebut, yang selama ini mereka gunakan sebagai tempat ibadah, di perumahan Rosdaler Blok E nomor 8283. Eksekutor dari Pengadilan Negeri Batam yang di-backup ratusan personel kepolisian, disambut dengan lemparan berbagai benda dari dalam rumah dan beberapa jemaat berdiri di depan pintu masuk. Para jemaat ini melakukan orasi di depan gereja sebagai bentuk penolakan eksekusi dua unit rumah tersebut. Ini rumah ibadah, saudara-saudaraku semua. Sebelum eksekusi berlangsung, Wakil Kepala Panitera Pengadilan Negeri Kota Batam, Ibnu Fauzi, membacakan surat keputusan eksekusi dua unit rumah tersebut. Yang saya hormati, yang terletak di komplek Bapak-bapak Perumahan Rosdil Blok E nomor 82, Kota Batam, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, saya Kota hormati, Batam, yang dengan saya luas cintai, 640 meter persegi, lantai keramik, dinding beton, Polri Republik Indonesia, atap genteng dengan Kepolisian batas-batas Pemprov seperti berikut. Kota Batam, Sebelah depan dengan jalan, sebelah belakang dengan tanah kosong, sebelah kiri dengan Blok E nomor 83, sebelah kanan parit besar, dengan catatan bahwa di atas sisa tanah dan juga telah berdiri sebuah gereja. teman dari wartawan media massa. Dalam perkara Izinkanlah kami nomor 49 berbicara PDTG 2008 PN Batam, nomor eksekusi 03/2012. Dalam perkara antara Rudi sebagai pemohon eksekusi melawan Yohanes Tarigan DKK sebagai pemohon eksekusi terhadap satu unit rumah tinggal yang terletak di komplek perumahan Rosdil Blok E nomor 83 Kelurahan Teluk Terung, apabila ada Tering, penguasa Kecamatan yang Kota melakukan Kota Batam. kewenangan Dalam perkara nomor 51 PDTG 2008 PN Batam, dalam perkara antara Rudi sebagai pemohon eksekusi melawan Yohanes Tarigan DKK sebagai pemohon eksekusi. Untuk itu ada kesewenang-wenangan. segera dilaksanakan. Ketika eksekusi dimulai, beberapa jemaat coba menghalangi petugas eksekusi dan polisi, sehingga terjadi dorong-mendorong antara polisi dan jemaat. Polisi berhasil menarik dan mengamankan beberapa orang yang menghalangi eksekusi tersebut. Massa jemaat mulai beringas dan membakar ban mobil di dalam lokasi rumah serta mencoba melakukan perlawanan, sehingga saling kejar-mengejar. Pintu pagar yang dikunci oleh jemaat didobrak polisi dan menangkap beberapa jemaat di dalam yang melakukan perlawanan. Beberapa anak gadis yang berdiri menghalangi pintu masuk rumah ditarik paksa dan ada seorang anak gadis pingsan. Puluhan anak-anak dan ibu-ibu jemaat tersebut dipindahkan paksa oleh kepolisian dan Polwan untuk pindah ke rumah sebelah yang dijadikan tempat ibadah. Eksekusi berlangsung ricuh dan anarkis ini selama 3 jam. Saling dorong-mendorong dan tarik-menarik antara polisi dengan jemaat pun tak terhindarkan. Ada sekitar 40-an jemaat gereja dan pendukung jemaat ditangkap dan dibawa ke Polresta Barelang untuk dimintai keterangan. Perkara tersebut bermula ketika Rudi membeli 2 unit rumah tersebut, yang belakangan dipermasalahkan oleh Yohanes Tarigan, yang mengaku mendapat hibah rumah tersebut dari Yap Kwe Teng, warga negara Singapura. Proses hukumnya Rudi menang dan sudah inkrah dengan nomor 673/PDT-2010 tanggal 18 Agustus 2010, sehingga diajukan permohonan eksekusi karena ada orang lain, pihak ketiga yang akan menempati. Eksekusi pertama sudah dilakukan tanggal 29 Mei 2014 lalu. Disepakati untuk ditunda selama 3 bulan. Ada suratnya dari Boy Kanu dan perwakilan gereja yang bersedia mengosongkan rumah tersebut secara sukarela. Mereka memohon ke Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk menunda dan diberikan kesempatan untuk mengosongkan sendiri. Namun tidak dilaksanakan oleh pihak gereja.
Petra Tarigan, perwakilan Gereja Kristen Kudus, GKKI, mengatakan, kejadian ini akan dilaporkan ke Propam Polda Kepri, sebagai perlakuan indisipliner dari pihak kepolisian dan kode etik. Yang sudah bisa datang meliput saat ini, kami dari teman-teman baik mewakili tokoh lintas agama dan saya sendiri sebagai akademisi menyatakan sangat prihatin atas kejadian ini. Sama-sama kita saksikan bagaimana rumah ibadah sudah dieksekusi. Kita semua sudah memiliki foto dan bagaimana rekam jejak orang-orang yang melaksanakan hari ini, baik yang diperintah ataupun yang melaksanakan di lapangan, kita memiliki data itu semua. Dan yang kedua, kepada teman-teman Bapak Polisian yang tadi baik melakukan eksekusi terhadap anak-anak kecil, terhadap wanita, tanpa menggunakan ambulans, banyak korban yang terjadi. Dan banyak saudara-saudara kami yang sekarang dibawa ke rumah sakit, yang saat ini pingsan, yang dibawa juga kantor polisi. Kurang lebih ada sekitar 40 orang. Nah, hari ini kami akan meneruskan, kami akan laporkan, akan buatkan ke Propam sebagai perlakuan disipliner dari pihak kepolisian dan juga kode etik. Saya akan ketemu dengan Bapak AKBP Hendro di Polda untuk meneruskan permasalahan ini. Nikolaus Amun Mama, Warna Melayu, melaporkan.